Di sini, kami akan membongkar proyek MRT yang tersirat banyak cerita mistis. Selamat datang di Setan di Depan Mata. Bersama kami, podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis harus dramatis. Ini kalau ngomongin moda transportasi nih, pasti ada aja mesti hal-hal yang yang bergesekan dengan metafisika gitu Om. Nah ini apalagi kita ngomongin proyek MRT yang terbentang dari mana? Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Dan konon tuh waktu pembangunannya tuh di bawah tanah tuh nemuin kayak rel tram gitu dari masa Belanda, di zamannya Belanda gitu. Nah ini kalau udah ngomongin ke masa itu kan mesti ada aja kaitannya dengan hal-hal yang supranatural. Itu menurutmu gimana Om? Sebenarnya Jakarta ini pada masa lampau ya, di era kolonial ketika namanya belum Jakarta, waktu itu adalah Batavia. Sudah terhubung dengan jalur tram. Jadi kalau kita bilang tentang bangunan Belanda atau peninggalan di era penjajahan kolonial Belanda, pasti akan banyak sekali nuansa-nuansa mistis di situ. Karena memang dari cara pembangunannya, usianya yang sudah tua, lini masanya itu tentunya sudah melekat hal-hal tersebut. Jadi tidak sesuatu yang mengherankan tentang hal ini. Jadi entitas-entitas tentunya ada. Dan perlu diketahui juga entitas yang kalau kita lihat secara garis vertikal ya, entitas di dalam tanah itu jauh lebih banyak loh daripada entitas di atas tanah. Kenapa tuh? Karena ada beberapa yang mereka itu masuk ke dalam bumi. Ya karena tidak tersentuh sinar matahari. Jadi bisa mengakses 24 jam. Dan kebanyakan yang ada di bawah tanah itu seperti entitas-entitas terbuang ataupun entitas-entitas negatif. Contohnya apa? Misal arwah penasaran, korban bunuh diri misalkan gitu ya, ataupun mereka yang menempati alam bawah lah. Om, aku sempat dapat cerita gitu. Jadi ada orang yang ikut ngantri MRT, terus pas lagi di antriannya itu dia ngefoto kereta yang sampai kan, itu di pantulan kacanya itu ada wajah orang gitu, dan itu beneran kelihatan jelas. Menurut Om Hao sendiri, apakah sosok tersebut memang ya tinggal di situ gitu, atau misalnya ngikut dari salah satu orang yang di situ juga? Ya kalau misal kemudian melihat banyak orang di situ, walaupun itu orang sedikit ya, ada beberapa asumsi dari saya. Pertama, ini memang penghuni asli situ, yang dulu bangunan itu ataupun stasiun ini, stasiun bawah tanah ini dulu adalah rumahnya. Itu atau tuan rumah ya, sejatinya tuan rumah. Yang dua ngikut dari orang pasti ada enggak. Itu karena kita ketahui setiap orang ini sangat bervariasi, siapa yang ikut, siapa yang nempel. Yang ketiga, jangan salah, angkutan ini walaupun modern itu juga dipergunakan untuk moda transportasi makhluk astral yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi terkadang di waktu-waktu tertentu, misal jam malam ya terakhir gitu, kereta terakhir, terlihat sepi tapi isi sebenarnya itu penuh. Kalau yang ada di dalam kaca itu bukan berarti refleksi dari entitas ini, tetapi entitas itu ada di dalam kaca. Mereka bisa berbaur dengan itu kaca juga ya? Masuk menyerap, iya, terserap di dalam. Jadi misal depan kita ini ada kaca, kemudian kita berdiri di sini, di depan kita anggap ini pintu penghubungnya antara pintu stasiun dengan moda transportasinya. Kan ketika dibuka sana pintu otomatis, ini pun dibuka otomatis juga. Kan dengan kaca itu. Mereka bukan berarti berdiri di belakang kita, entitas itu, tetapi sudah ada di dalam kaca. Jadi kaca itu sebagai gerbang antar dimensinya. Nah kalau di kaca kenapa gampang? Karena ini media yang mereka gunakan. Jadi lebih mudah akan nampak atau terlihat. Yang sejatinya bukan itu berdasarkan bayangan, tapi inti dari entitas itu ada di dalam. Tapi kan entitas itu sendiri kan bayangan, jadi bukan dia yang punya bayangan kan Om? Iya benar, bukan bayangannya dia. Bayangannya dia kan? Karena dia nggak punya kan? Enggak, benar ya. Jadi kalau terkadang kita lihat
ada penampakan, tapi kok ada bayangannya, gerakannya kaku, Iya, itu itu manusia. rekayasa. Karena manusia itu, ya ini ada berbayang ini ya, Mm-mm. atau kita bercermin. Sehingga kadang entitas astral, ya kayak di film-film itu memang benar adanya. Coba kasih cermin dia gitu, Nggak misalkan. ada. Nah, kalau cermin ditunjukkan sini nggak ada, berarti ini makhluk astral. Benar itu. Nah, Om Hao, ini untuk foto pertamanya, ini lagi di masa, ini salah satu foto pas pembangunan gitu Om. Di sini Om Hao melihat sesuatu nggak Om? Apakah ada entitas gitu atau gimana Om? Ini waktu periode konstruksi ya, itu jadi di bawah itu, bawah paling bawah, yang ruang dorongnya. Oh yang iya, dorong itu kayak ada tangga juga ya itu. itu banyak beberapa entitas-entitas yang mengintip. Oh, itu Hanya kelihatan mata-matanya tok. Matanya doang gitu. Gitu. Karena ini sebenarnya lucu. Jadi mereka itu ingin melihat alam atas tanah. Karena ada cahaya masuk ini apa? Gitu. Ini yang pertama. Dan di beberapa pekerja itu juga mereka ada beberapa pegangan-pegangan. Karena ini proyek ini kan boleh dibilang strategis dan riskan ya. Iya. Riskan akan ini ya, kecelakaan kerja, ataupun riskan akan gangguan metafisik. Sehingga boleh dibilang ada beberapa pekerja yang sudah dibentengi. Dari kampungnya lah ada yang seperti itu. Kemudian ada juga seperti untuk tolak bala. Memang untuk menjaga si pekerjaannya itu sendiri juga ya Om. Iya. Tapi untuk tadi yang sosok-sosok yang mata-mata itu aja kan tadi Om bilang mereka ngintip pengen tahu kehidupan di atas. Jadi mereka tuh kalau misalnya kita tidak membuka akses tuh mereka nggak bisa keluar sendiri gitu ya Om? Iya, mereka akan terisolir di bawah tanah. Karena sudah nyaman dengan zonanya. Sehingga ketika ada yang baru, mereka ingin keluar dari zona nyaman itu, ingin melihat. Gitu, terkoneksi. Itu juga sebaliknya Mbak, mereka yang di atas tanah juga punya akses untuk turun. Oke, ini foto yang kedua Om. Ini pas lagi pembangunan terowongan, pembangunan terowongan MRT. Ini kan pasti ya singgop ya Om gitu. Ini ada entitas ya Om atau misalnya ada kelihatan apa gitu? Iya, jadi kalau saya lihat ya dalam membuat saluran bawah tanah untuk jalan rel MRT itu juga boleh dibilang menyerupai badan ular sepanjang itu. Jadi ular yang bergerak di dalam tanah. Nah, ini termanifestasi oleh satu entitas ular sepanjang jalur itu, gitu. Secara tidak kasat mata, tapi ular ini hanya cukup diam di situ, tidak ada interaksi macam-macam. Ini adalah entitas yang terkuat, gitu. Ya, boleh dibilang kan. Kalau ini tidak bisa disebandingkan ya, tapi di dalam tanah ini kan ada naga bumi. Nah, naga bumi itu memiliki banyak anggota atau pasukan, salah satunya yang ada di saluran bawah tanah jalan rel ini. Gitu. Jadi itu seperti halnya para pekerja ini sedang di dalam badan ular itu. Jadi ular itu melebur dengan salurannya. Terowongan. Jadi benar-benar beda, ukurannya benar-benar segede terowongan itu iya, dan cuman diem aja gitu. Iya. Seperti naga bumi model. Tapi di dalamnya ada entitas-entitas lain juga nggak? Ya kalau itu tetap tadi yang mereka seolah-olah di sini ya, kalau saya lihat yang duduk di atas itu lori warna putih itu entitas tinggi besar hitam gitu, tapi bukan genderuwo. Jadi hanya terlihat mata merahnya menyala duduk di situ. Terus ada beberapa yang kayak menyerupai anak kecil tuh melihat ini sedang ada proyek apa gitu. Jadi kayak mereka ada studi banding kunjungan. Anak kecil kan juga biasanya kepo gitu ya, ini ada apa, ada suara apa. Ada itu, tapi yang terlihat itu yang di atas itu, di atas putih, mobil putih itu apa, lori ya, itu ada yang berdiri dan duduk di situ, yang duduk di depan, kakinya di depannya kaca itu, satunya berdiri di atas, jadi kayak ngangkangin gini. Oke Om, ini untuk foto yang terakhir itu. Ini juga kayak pembangunan terowongannya ya, dan itu ada mesin besar banget itu buat ngebor si terowongannya itu ya Om. Nah ketika lagi ngebor gini tuh ada yang keganggu nggak Om? Sudah ada MOU di awal. Seperti halnya akan ada penggusuran warga nih yang tempati tanah negara gitu ya. Mungkin beberapa bulan atau tahun sudah dikasih tahu. Jadi mereka sudah siap-siap. Jadi menurut saya itu jalur steril, tidak ada apa-apa. Jadi mereka mungkin dalam jangkauan atau radius 200 meter, bahkan 1 kilo itu sudah
mensterilkan. Udah mensterilkan. Jadi lancar ketika nanti. Termasuk misal di situ ditemukan ada bongkahan batu, ditemukan apa itu insya Allah sudah nggak ada. Batunya masih ada secara fisik, tapi karena ini kan teknologi pengeboran tanahnya, entitasnya sudah tidak ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja mesin. Karena ada sempat beberapa kali alat-alat yang dipergunakan seperti halnya alat berat ataupun alat bor ya, tiba-tiba mati. Tiba-tiba tidak bisa beroperasi itu karena entitas ini masih protes. Masih aneh. Nah, Dia mau ketanya modelnya gitu. Iya. Dia protes.